the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Ajeng Putri Sulaiman, mahasiswa PGSD dengan NIM 8604343441 dari Universitas Terbuka. Di sini saya akan memenuhi tugas filsafat 2, yaitu tentang bagaimana peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Sebelum itu, kita sudah dijelaskan dalam modul bahwa filsafat ilmu adalah studi tentang hakikat cara memperoleh dan nilai ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pendidikan merupakan pengetahuan yang bersifat sistematis dan ilmiah tentang proses pendidikan termasuk teori pengajaran. Yang pertama, filsafat ilmu berperan penting dalam membantu pendidikan menjadi sebuah ilmu yang memiliki dasar yang jelas, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Juga filsafat ilmu memperkuat keilmian pendidikan melalui metode ilmiah. Pendidikan tidak hanya berdasarkan pengalaman, tapi perlu didukung oleh penelitian, observasi, eksperimen, dan pengujian teori. Di dalam modul sudah dijelaskan bahwa ilmu bisa diperoleh secara rasional, empiris, dan sistematis. Dan filsafat ilmu menjadikan pendidikan sebagai ilmu yang memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Karena itu, ilmu pendidikan selalu berkaitan dengan nilai-nilai etika, budaya, dan juga kemanusiaan. Atau juga filsafat ilmu ini membuat pendidikan tidak kehilangan arah yang memiliki pondasi utama, di mana pendidikan tidak sekedar mengajarkan kecerdasan akademik saja. Kedua, pendidikan yang bermakna ialah pendidikan yang mampu memberikan pengalaman belajar yang relevan atau bermakna dalam kehidupan peserta didik, di mana pendidikan seperti ini tidak hanya menekankan hafalan, tetapi mendorong peserta didik untuk paham, berpikir, bertanya, dan menemukan makna dari apa yang sudah dipelajari. Pendidikan yang bermakna memperkuat perkembangan filsafat ilmu, karena dengan itu bisa melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru mengenai manusia, pengetahuan, nilai, dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Contohnya, saat guru atau peserta didik mulai mempertanyakan mengapa harus belajar, apa tujuan pendidikan, di sini filsafat ilmu terus berkembang. Pada zaman yang terus berjalan ini, ilmu filsafat juga ikut berkembang karena adanya dinamika dalam pendidikan. Pendidikan yang bernilai akan memperkuat filsafat ilmu karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari persoalan moral dan kemanusiaan. Ilmu tanpa nilai dapat menyebabkan penyalahgunaan pengetahuan. Karena itu, kenapa filsafat ilmu ini hadir untuk mengarahkan agar perkembangan ilmu pendidikan tetap berpihak pada kemanusiaan, sehingga menjadi alat refleksi agar tidak hanya menghasilkan manusia pintar, tetapi juga manusia yang bijaksana dan bertanggung jawab. Kita pasti pernah mendengar bahwa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis. Alasannya, karena filsafat ilmu mampu digunakan untuk mengkaji persoalan pendidikan secara lebih mendalam dari berbagai sudut pandang. Dan sebutan pisau analisis tersebut terdiri karena 3 aspek utama, yaitu ontologi akan membahas tentang hakikat atau objek yang dikaji. Dalam pendidikan, ontologi membantu menjawab lebih mendalam
sampai akar. Melalui ontologi ini juga pendidikan dipahami bukan hanya sebagai proses transfer ilmu, tetapi proses memanusiakan manusia. Lalu ada epistemologi, menyelidiki tentang bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan bagaimana kebenaran diuji. Dalam pendidikan, epistemologi ini akan berkaitan dengan metode pembelajaran, penelitian pendidikan, sumber ilmu, cara berpikir ilmiah yang membuat pendidikan berjalan secara logis, sistematis, dan berbasis bukti. Seperti misalnya untuk penelitian tentang pengaruh metode belajar, evaluasi kurikulum, atau strategi pembelajaran. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi diarahkan untuk membentuk karakter, etika, tanggung jawab sosial, dan nilai kemanusiaan pada siswa. Karena dengan aksiologi ini mampu menganalisis pendidikan dari aspek hakikat, metode, dan nilai sekaligus, filsafat ilmu menjadi alat penting dalam memahami dan memecahkan persoalan pendidikan secara menyeluruh. Keempat, contoh penerapan filsafat ilmu ketika dalam pendidikan. Sebagai guru dengan mengubah metode mengajar karena melihat beberapa siswa kurang memahami materi jika hanya dijelaskan lewat ceramah. Misalnya, dalam pembelajaran IPA tentang daun air, guru menjelaskan hanya dengan materi dan ditulis di papan tulis. Tapi dengan cara ini siswa sulit memahami proses terjadinya hujan dan penguapan. Karena itu, kemudian sebagai guru mencoba cara lain dengan menggunakan metode pembelajaran dari YouTube yang interaktif dan melakukan percobaan sederhana yang mengajak siswa mengamati lingkungan sekitar sekolah. Dengan pengalaman langsung tersebut, siswa menjadi lebih mudah memahami materi. Melalui penerapan seperti ini, pendidikan tidak akan berfokus pada penyampaian materi saja, tetapi juga pada bagaimana peserta didik memperoleh pemahaman, pengalaman belajar, dan manfaat dari yang ilmu dipelajari. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.